Ismawe akan melakukan coaching supervisi akademik pada modul 2.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurhayati. Gimana kabarnya Bu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, alhamdulillah kabar saya sehat. Bagaimana dengan kabar Bu Ida sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik Bu, pada coach kali ini coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menjawab pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama Bu, mendengarkan aktif. Itu juga saya juga ingin memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga kehadiran penuh atau present seperti itu. Ya baik Ibu, berarti Ibu ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif, pertanyaan yang berbobot, serta kehadiran penuh ya Bu ya? Ya, seperti itu. Kemudian Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik dan yang akan diobservasi? Saya ingin mengembangkan secara spesifik itu Bu di mendengarkan aktif dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baik Ibu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Bu, saya ingin coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan juga menemukan langkah-langkah apa yang dia lakukan untuk mengatasi permasalahannya seperti itu. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu pra observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Baik Bu. Assalamualaikum Mbak Hera. Waalaikumsalam Bu Nur. Apa kabarnya pada siang hari ini Bu Hera? Alhamdulillah sehat Bu Nur. Bu Nur gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar saya juga baik nih Bu Hera. Oh ya Bu Hera, saya dengar-dengar nih katanya Ibu pengen sampaikan sesuatu nih kepada saya. Apa ya itu Bu kira-kira? Iya Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan nih kepada Ibu. Bisa Ibu ceritain mengenai apa Ibu? Ini Bu, mengenai guru-guru di rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Jadi saya perhatikan nih Bu ya, dari tahun ke tahun cara mengajar guru di rekan saya di sekolah itu tidak ada perubahan Bu ya. Gitu-gitu aja. Mereka masih menggunakan cara konvensional Bu. Jadi proses belajar mengajarnya di sekolah itu ceramah lagi. Jadi saya inginnya Bu, cara mereka mengajar itu lebih bervariatif, menggunakan metode-metode, menggunakan pendekatan dengan anak-anak, media-media pembelajaran, sehingga cara mereka mengajar itu lebih bervariatif dan tidak membuat anak-anak bosan di kelas gitu Bu. Baik Ibu, jadi bisa saya garis bawahi di sini adalah pembelajaran dari rekan Ibu itu ini kurang bervariatif ya, masih menggunakan metode yang itu saja seperti itu ya Bu. Iya Bu, jadi model pembelajarannya itu Bu tidak bervariatif, dan model-model pembelajarannya Bu gitu-gitu aja dari tahun ke tahun Bu. Baik Ibu Hera ya. Jadi kira-kira nih ya, dari percakapan singkat kita ini nah, apa yang ingin Ibu Hera dapatkan dari pada hari ini dari percakapan kita ini? Ya Bu, dari percakapan kita hari ini Bu, saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah saya Bu, terutama dalam bidang penyampaian materi pembelajaran. Baik Ibu.
Jadi dari percakapan kita ini Ibu ingin mendapatkan perubahan ya seperti itu Bu ya. Iya Bu. Kira-kira perubahan seperti apa nih yang Ibu harapkan atau Ibu inginkan untuk kedepannya seperti itu? Oh, iya. Saya ingin adanya perubahan Bu, terutama dalam hal penyampaian materi Bu. Misalnya dalam menggunakan metode-metode pembelajaran, menggunakan media-media pembelajaran. Jadi guru-guru di sekolah itu, di sekolah saya itu Bu, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lebih canggih lah Bu. Kan seperti sekarang Bu, banyak tuh aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, Kahoot. Mungkin mereka juga bisa menggunakan Canva Bu, sehingga ketika ada terjadinya proses pembelajaran di kelas itu tidak monoton, sehingga anak-anak tidak bosan Bu di kelas. Oke. Dari yang sudah Ibu bahas nih tadi ya, pembelajaran menggunakan metode, menggunakan media-media nih ya Bu, media-media pembelajaran dikatakan menjadi kondisi yang ideal nih. Nah, kalau misalnya dikatakan level penilaian nih 10, rentangnya 1 sampai 10 ya Bu. Nah, kira-kira nih di sekolah Ibu sendiri berada di level berapa nih ya Bu? Di sekolah saya ya Bu ya, kira-kira di sekolah saya itu bisa dikatakan berada di level 5 Bu. Karena kebetulan nih Bu ya, di sekolah saya itu banyak guru-guru yang sudah senior. Jadi untuk menaik ke level itu kayaknya agak sedikit sulit ya Bu ya. Oke Bu, berarti di level 5 nih ya Bu ya. Nah, kalau di kondisi sekarang ini ya Bu, kira-kira di level berapa ini Ibu pengen meningkatkan supaya naik nih levelnya ya dari 5 ke berapa gitu ya. Kira-kira di level berapa Ibu ingin tingkatkan lagi untuk perubahan pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Iya. Jadi kalau menurut saya Bu, dari level 5 itu bisa saya tingkatkan ke level 7. Itu alasannya Bu, karena seperti tadi Bu, di sekolah saya itu banyak guru-guru yang sudah senior Bu ya. Jadi kalau misalnya untuk ke level lebih tinggi lagi kayaknya agak sulit Bu. Jadi kira-kira di level 7 gitu Bu, bisa saya tingkatkan. Baik Bu Hera, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih ya Bu yang akan Ibu Hera lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya juga masih agak bingung nih Bu ya. Tapi saya selalu memikirkan apa yang bisa saya lakukan. Baru-baru ini Bu ya, saya ada memikirkan ide yang bisa saya lakukan itu adalah mungkin dengan cara monitoring Bu, atau melakukan pendekatan langsung dengan guru-guru yang sudah senior tadi. Jadi saya bisa berbicara secara empat mata dengan beliau. Saya juga bisa menanyakan kendala-kendala yang mereka hadapi. Jadi saya bisa melakukan monitoring atau pendampingan secara individu Bu. Begitu Bu, rekan guru saya di sekolah. Baik Ibu. Jadi Bu Hera katakan tadi ingin berencana melakukan mentoring ya atau pendampingan individu ya. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah Ibu Hera terapkan di sekolah dan teman-teman itu dalam penyampaian itu? Jadi strategi yang pernah saya terapkan, saya dulu pernah menerapkan istilahnya bertanya langsung ya, secara empat mata, bukan di depan guru lain. Karena kalau di depan guru lain mungkin gurunya agak kurang nyaman gitu kan. Saya rasa itu bisa saya lakukan. Tetapi saya sekarang juga memikirkan hal-hal, yaitu saya ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala bagian kurikulum juga, bagaimana kalau misalnya nanti kita buat seperti pelatihan Bu, seperti workshop ya kan, pelatihan guru, mengajarkan bagaimana menggunakan aplikasi untuk media pembelajaran. Kan sekarang banyak tuh Bu, kita lihat pakai DTS, pakai Quizizz, pakai Kahoot, Canva Bu ya. Jadi siap rencananya seperti itu Bu. Baik ya Bu Hera, bagus sekali ya saya dengar ide-ide dari Ibu ya. Berarti Ibu Hera ini sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan individu dan juga pelatihan workshop gitu ya. Nah, dari ketiga-tiganya itu tadi Bu, kira-kira menurut Ibu Hera untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat realisasi yang mana dulu nih Bu? Dari ketiga tadi yang Ibu, dari mentoring, pendampingan individu dan juga pelatihan workshop. Nah, mana dulu nih yang kira-kira Ibu ingin lakukan terlebih dahulu? Jadi dari ketiga rencana saya tadi Bu, saya pertimbangkan mungkin
saya akan mulai dari mentoring dulu Bu, atau pendampingan individu Bu. Karena saya rasa itu lebih lebih bisa cepat terrealisasi. Tapi kalau misalnya untuk melakukan workshop ataupun pelatihan, banyak yang harus kita siapkan Bu ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan waktu, kita harus menyediakan dana. Selanjutnya kita juga harus mencari mentor yang berpengalaman di bidangnya, bahkan mentor yang ahli di bidangnya gitu Bu. Jadi saya berencana ingin pertama sekali saya melakukan pendampingan individu dulu Bu, atau monitoring dulu, karena lebih cepat kayak terrealisasi. Baik Bu ya. Berarti dari ketiga rencana Ibu tadi, berarti Ibu memilih pendampingan individu yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu ya. Ya. Baik, kegiatan pendampingan individu ini yang akan Ibu lakukan nantinya itu kira-kira memerlukan support atau bantuan dari pihak lain atau gimana Bu? Ada sih Bu, saya berencana bukan ingin meminta rekan guru saya Bu di sekolah saya, yang istilahnya mereka ahli di bidang IT. Di sekolah saya itu ada Pak Jul Bu, beliau itu sangat ahli di bidang IT Bu. Jadi saya akan meminta bantuan beliau untuk mengajarkan guru-guru dalam menggunakan aplikasi, pendampingan dan yang lain. Baik Ibu ya, bagus sekali. Berarti nanti Ibu akan melakukan pendampingan individu ini berarti dengan cara kolaborasi gitu ya Bu ya. Iya Bu. Dengan siapa tadi namanya Pak Zul ya. Iya, Berarti beliau ahli di bidang IT. Nah, Iya Bu. kira-kira nih kapan nih Ibu rencana melakukan kegiatan ini Bu? Akan direalisasikan kapan Ibu? Iya, insya Allah Bu, secepatnya Bu. Saya berencana minggu depan Bu. Saya akan berkoordinasi dulu Bu dengan kepala sekolah. Saya berkolaborasi dengan rekan sekolah saya dan melakukan kegiatan monitoring tersebut Bu. Baik Bu Hera, luar biasa sekali ya rencana Ibu yang akan Ibu lakukan. Kira-kira nih ya, dari percakapan kita hari ini ya, apa sih yang udah Ibu Hera dapatkan? Banyak Bu, salah satunya saya di sini sudah mendapatkan gambaran apa ya Bu yang akan saya lakukan agar di sekolah saya itu terjadi perubahan. Dengan adanya yaitu dengan melakukan monitoring dan dibantu juga oleh rekan guru saya Bu, dan memiliki keahlian di bidang IT Bu, dan mahir dalam menggunakan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu ya. Berarti Bu Hera itu sudah mendapat gambaran nih sepertinya ya untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi gitu ya Bu ya. Baik Bu, oke saya tunggu nih Bu, saya udah gak sabaran nih nunggu hasilnya bagaimana setelah kita ini ya berdiskusi hari ini. Saya pengen sekali mendengarkan cerita-cerita nih dari Bu Hera, bagaimana hasil nantilah ke depannya ya. Mungkin sampai cukup di sini saja dulu Bu ya perbincangan kita kali ini. Mungkin nanti kalau saya mampir Bu, saya akan lihat Ibu, akan tanya lagi nih sama Bu Hera bagaimana nih hasilnya. Seperti itu Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya Bu, untuk mendengarkan cerita saya Bu. Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya juga Bu, dan mudah-mudahan nanti ya apa yang ingin saya lakukan ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi perubahan di sekolah saya Bu. Sama-sama Bu Hera, mungkin nanti lain kali kalau ada yang pengen Ibu Hera ceritakan lagi boleh langsung menghubungi saya saja. Iya boleh Bu, makasih banyak Bu ya. Terima kasih Bu Hera. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Waalaikumsalam Bu Ida. Bu Nur Hayati tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Hera. Alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alat tamu, dengan menanyakan tujuan melakukan coaching, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alat tersebut bisa menggali coaching dalam permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya sendiri Bu. Oke.
Oke, Bunda Hayati. Menurut saya sebagai supervisor, proses coaching tadi antara Bu Nur Hayati dengan Bu Hera sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu. Dan juga alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Nur Hayati juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Hera sehingga Bu Hera bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu Bu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta ini Bu, sehingga nanti saya akan melakukan coaching lebih baik lagi di kemudian harinya Bu. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Nur Hayati. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan observasi kita. Kita tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.